بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Mudah-mudahan masih ingat 3 pekan yang lalu kita mengkaji tentang ucapan muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan umat ini menjadi umat yang tengah-tengah, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakun ar-rasul 'alaikum syahida. Membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bahwasanya umat ini adalah umat yang tengah-tengah. Allah jadikan menjadi ummatan wasata. Maka pada kali ini kita akan bahas kalimat berikutnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah menukil ayat tadi, beliau berkata, "Fahum wasatun fi bab sifatillah subhanahu wa ta'ala wa baina ahli at-ta'til jahmiyah wa ahli at-tamthil al-musyabbihah." Sebagai contoh wasatiyahnya, sifat wasatiyah, sifat ketengah-tengahannya umat ini, diantaranya ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah dalam masalah sifat Allah antara golongan para penolak sifat seperti Jahmiyah dan golongan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, yaitu al-mumatsilah dan al-musyabbihah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dua-duanya Jahmiyah maupun musyabbihah adalah kelompok sesat yang ekstrim. Tapi ekstrimnya sangat bertolak belakang. Yang satu menolak sama sekali seluruh sifat, bahwa Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, kata mereka. Karena kalau memiliki sifat nanti seperti makhluk sama. Maka Allah tidak memiliki sifat. Bahkan yang paling ekstrimnya berkata, disifati dengan ada pun tidak boleh. Allah tidak ada dan tidak ada, kata mereka. Jadi bagaimana? Ya sudah tidak dibahas, kata mereka. Ini khonibidin a'azakumullah kesesatan para mu'attilah. Namun walaupun ahli tamthil dan musyabbihah juga sesat, kesesatannya berbeda. Bertentangan 180 derajat, mengatakan bahwa Allah punya sifat. Punya sifat dan sama dengan kita. Kalau Allah punya tangan, sama dengan kita. Kalau Allah memiliki jari, ya jari seperti kita. Kalau Allah memiliki sifatnya, sifat itu seperti manusia, dan seterusnya. Dikatakan bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyamai bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan mereka, para musyabbihah dan mumatsilah. Di mana ahlu sunnah? Tengah-tengah di antara keduanya. Tidak menolak sifat, tidak pula menerima dengan menyamakan, tetapi menerima dengan menyatakan sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Dikatakan oleh pensyarahnya, Syekh Muhammad Shalih Harras, anna ahlas sunnah wal jamaah wasatun fi bab as-sifat بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح. Dan juga termasuk para penolak sifat adalah orang yang menolak tetapi secara tidak langsung. Kalau yang menolak secara langsung,
Seperti Jahmiyah tadi, bahwa Allah tidak mendengar dan tidak tuli. Allah tidak berbicara dan tidak bisu. Sampai berakhir dengan Allah tidak ada dan tidak ada. Ini Jahmiyah. Ada mereka-mereka yang dianggap juga sebagai mu'attil, dianggap sebagai penolak sifat, adalah orang yang tidak mau menerima makna sifat. Lafaznya diterima. Mereka mengatakan yad itu bukan tangan, tapi ini juga termasuk penolak sifat. Yang menyimpangkan makna-makna sifat kepada makna lain bila dalilin sahih, tanpa dalil yang sahih. Wala aqlin sarih, juga tanpa akal yang sehat. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, rahmat Allah maksudnya adalah iradah. Kasih sayang Allah dikatakan iradah. Yaduhu, tangan Allah dikatakan kekuasaan Allah. Mata Allah dikatakan sebagai sifat yang lain, pemeliharaannya. Engkau di bawah pengawasan mataku. Mereka tidak mengatakan mata itu mata, mereka mengatakan itu maksudnya adalah penjagaan. Wastiwa'uhu, istiwanya Allah di atas arsy, maha tingginya Allah di atas arsy-Nya. Mereka mengatakan bukan maha tinggi di atas arsy, tetapi menguasai arsy. Disimpang-simpangkan oleh mereka. Ini pun termasuk dari kelompok para penolak sifat. Berarti para penolak sifat ada yang menolak secara langsung, ada yang menolak dengan takwil batil. Walaqad ahsana al-qa'il haitsu yaqul. Sungguh telah bagus seorang penyair ketika berkata, wa qusara amri man awwala an dhannu dhununa fa yaquluna 'ala ar-rahmani ma la ya'lamuna. Ringkas ucapan tentang mereka, orang yang mentakwil-takwilkan sifat, adalah mereka menyangka dengan prasangka, setelah itu mengucapkan apa yang dia sangkakan tadi dalam keadaan tidak mengerti dan tanpa ilmu. Jadi ringkasnya, kalau mereka itu mentakwil itu dengan prasangka mereka sendiri. Ini kayaknya begini, kayaknya, saya pikir, saya rasa, sepertinya, semuanya dengan dunun, dengan prasangka, karena tidak punya dalil yang mengatakan, atau dari mana kamu dapatkan bahwa yad itu artinya kekuasaan. Padahal dalam kamus bahasa Arab, yad itu tangan. Ya kan begini, kan begitu. Semua dengan prasangka, karena tidak ada dalilnya. Maka kata penyair ini, ringkas ucapan bahwa mereka itu adalah mengikuti prasangkanya sendiri. Kalau mereka mengikuti prasangkanya sendiri, maka mesti sesatnya. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan kelompok sesat, musyrikin, dengan kalimat in yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann, prasangka sendiri. Maka orang yang menakwil-nakwilkan tanpa dalil, itu pun mengikuti prasangkanya sendiri. Saya kira ini pasti bukan tangan ini, pasti kekuasaan. Tapi itu perkiraan dia, karena tidak ada dalil sama sekali dari Quran dan Sunnah. Nanti dia akan bingung ketika Allah mengatakan di ayat lain bahwasanya langit dan bumi dalam genggamannya. Masa kekuasaan bisa menggenggam? Nanti akan bingung lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hati-hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah. Dan seterusnya mereka akan bingung ketika membaca ayat-ayat tersebut. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, in yattabi'una illa dhann, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri dan perkiraan mereka sendiri. Dan dalam ayat lain disebutkan bahwa dhann la yughni minal haqqi syai'an. Prasangka enggak akan membawa kebenaran sedikit pun. Yang namanya prasangka enggak akan membawa kebenaran. Enggak bisa orang menjadi lurus hanya karena mengikuti prasangka. Bikin tebak-tebakan sendiri, kayaknya ini benar nih. Enggak bisa. Enggak bisa akan membawa kebenaran. Wa innama summiya ahlat ta'til jahmiyah nisbatan ilal jahm. Dan kenapa para penolak sifat itu walaupun menolak secara langsung atau tidak langsung dinamai dengan istilah yang sama, julukan yang sama dengan kalimat Jahmiyah. Karena mereka mengikuti orang pertamanya, yaitu Jahm bin Safwan. Dan yang paling ekstrimnya, dan biasanya penamaan dengan sesuatu yang paling ekstrim itu lebih jelas. Kalau ada sesuatu yang sesatnya sangat jelas, kemudian ada yang samar-samar. Kemudian yang samar-samar ini dinisbatkan kepada yang jelas, maka masyarakat akan paham. Tahu kamu, orang ini sama dengan Jahm bin Safwan. Maka mereka akan kaget. Ini sama dengan Jahm, sama. Cuma Jahm bin Safwan secara langsung, ini tidak dengan takwil-takwilan. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Jadi demikian keadaannya memang dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa lain. Kalau ada sesuatu yang samar, maka akan dijelaskan dengan sesuatu yang lebih jelas.
Kalau ada kesesatan ke arah yang sama, tapi yang satu jelas, yang satu tidak jelas, maka yang tidak jelas ini akan dikatakan sama dengan yang jelas. Kalau yang jelasnya adalah Jahm bin Safwan, maka ketika muncul para mu'attil, para penolak sifat dengan cara takwil-takwil, penafsiran-penafsiran batil, maka dikatakan oleh para ulama bahwa ini pun sama dengan Jahmiyah, yakni pengikutnya Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Hati-hati, bukan Imam Tirmidzi. Karena sama saja tempatnya, sama-sama dari Turmud, maka disebut Tirmidzi. Beberapa ulama seperti Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah itu adalah ulama, sedangkan ini Jahm bin Safwan juga dari tempat yang sama, dari Turmud, dikatakan Tirmidzi. Rasul fitnati wad dhalal, dia adalah pimpinan fitnah, yang memimpin fitnah dan kesesatan. Wa qad tusi'a fi hadzal lafz hatta asbaha yutlaq ala kulli man nafa syai'an min al-asma' was sifat. Sudah menjadi tokoh yang khas menolak sifat dengan tegas, maka setiap orang yang menolak sifat dikatakan pengikut Jahm bin Safwan, walaupun tidak pernah ketemu, walaupun tidak pernah kenal, tetapi katakan ini Jahmiyah. Fa huwa syamilun li jami'i firaqil an-nufah. Maka yang namanya Jahmiyah itu bisa diucapkan untuk semua para penolak sifat dengan berbagai macam jenisnya. Min falasifah, golongan filsafat, dikatakan Jahmiyah. Mu'tazilah juga dikatakan Jahmiyah. Asy'ariyah juga dikatakan Jahmiyah. Wa qaranithah al-batinah, batiniyah juga dikatakan Jahmiyah. Semua kelompok-kelompok ini dikatakan Jahmiyah karena satu sifat yang sama, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlus sunnah wal jamaah wasatun baina haula'il jahmiyatin nufah. Maka ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara semua kelompok-kelompok tersebut dan kelompok-kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qad raddallahu 'ala ta'ifatain, dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka sekaligus dalam satu ayat. Bantah dua kelompok yang saling bertentangan ini, dua kesesatan yang ekstrim yang saling berlawanan, dibantah dalam satu ayat. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyendirikan kalimat laisa kamitslihi syai', tetapi mengikutkannya dengan kalimat dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kalau saja sepotong awalnya, mungkin akan bisa dibenarkan orang-orang yang menolak sifat dengan alasan laisa kamitslihi syai'. Sebab alasannya Jahmiyah, Allah tidak punya sifat, untuk membedakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Allah tidak punya sifat karena kalau punya sifat nanti sama dengan makhluk. Bukankah ayatnya laisa kamitslihi syai'? Allah tidak serupa dengan makhluk, atau tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Kalau kita ada, Allah juga ada, berarti kan sama, kata mereka. Kalau dikatakan Allah melihat, kita juga melihat, maka kan sama. Maka nggak bisa menerima. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Maka kita tegur, lanjutkan ayat itu. Cukup dengan kalimat lanjutkan ayat itu. Apa lanjutan ayatnya? Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat itu setelah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah menyebutkan dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maka cukup kita katakan mendengar tapi tidak seperti mendengarnya manusia. Melihat tapi tidak seperti melihatnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat yang tidak terbatas karena sesuatu jarak tertentu, tidak terbatas karena dinding tertentu pandangannya, dan tidak terbatas karena frekuensi tertentu dalam suara, seperti manusia yang terbatas 20 dan 2000 berapa? 20.000. Tidak seperti manusia yang terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bahkan bisikan-bisikan hati. Tentunya yang demikian tidak sama dengan makhluknya. Amma ahlul haqqi fahum alladzina yuthbituna sifat lillahi ta'ala itsbatan bila tamthil. Maka mereka ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tadi sesuai dengan ketinggian Allah tanpa menyamakan dengan makhluk. Wa yunazzihunahu an musyabahatil makhluqin, dan mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk-makhluknya. Pensucian tanpa penolakan sifat. Fajama'u ahsan ma 'indal fariqain.
maka mengumpulkan kebaikan yang terbaik dari dua kelompok tersebut dan menghilangkan kesesatan dari dua kelompok tersebut. Kelompok yang pertama menolak sifat. Alasannya baik, untuk mensucikan Allah. Ahlussunnah pun mensucikan Allah, tapi bukan dengan menolak sifat. Yang kedua, kelompok kedua menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya sifat ini dan sama dengan makhluk. Kita ambil kata-kata Allah punya sifat, kita terima, tapi bukan menyamakan dengan makhluk. Jadi yang terbaiknya diambil dari dua kelompok dan yang terjeleknya dihindari dari dua kelompok. Inilah yang dikatakan dengan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan jangan istilah diambil itu berarti kita ngaji sama Mu'attilah, ngaji sama Jahmiyah, bukan. Artinya dua sifat yang baik itu ada pada Ahlus Sunnah dan sebaliknya kesesatan dari dua kelompok tidak ada pada Ahlus Sunnah. Ini maksud dari para ulama ketika menyatakan bahwa mereka jama'u ahsana ma'indal fariqain. Mereka mengumpulkan dua sifat baik yang ada pada dua kelompok tadi. Dan ini kelompok pertama pengennya mensucikan Allah, tetapi akhirnya menolak sifat. Yang kelompok kedua pengennya menetapkan sifat, tapi akhirnya menyamakan dengan makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah mensucikan Allah tanpa menolak sifat dan menerima sifat Allah tanpa menyamakan dengan makhluk. Alhamdulillah. Contoh kedua, wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyah wal qadariyah wa ghairihim. Dan juga Ahlus Sunnah tengah-tengah dalam masalah af'alullah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah antara jabriyah, qadariyah dan lain-lainnya. Dalam masalah af'alullah artinya dalam masalah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menentukan demikian dan demikian. Allah menakdirkan demikian dan demikian. Maka umat ada yang tersesat menjadi kelompok Jabriyah, ada yang tersesat menjadi kelompok Qadariyah. Ila akhir. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Aziz Ibn Mani' dalam mengomentari kalimat ini, "I'lam anna an-nasa ikhtalafu fi af'al al-'ibad hal hiya maqduratun lir-rabb am la." Ingatlah bahwa manusia dalam keadaan berselisih, berbeda pendapat tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini. Apakah makhluk atau bukan makhluk? Perbuatannya ya. Kalau makhluk berarti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain yang lebih jelas, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau itu bukan makhluk, maka tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ikhtiar kita. Hal hiya maqdurah lirabb am la? Apakah itu ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Maka terjadilah perselisihan di antara manusia. Perselisihannya bukan perselisihan ijtihadiyah ya. Perselisihan dalam masalah akidah. Artinya kesesatan satu dengan kesesatan yang lainnya berselisih. Di antara mereka seperti Jahm juga, Jahm bin Safwan tadi dan pengikut-pengikutnya, mereka dalam masalah ini bersikap Jabriyah. Apa Jabriyah? Mengatakan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat dosa itu orang baik. Orang yang berbuat baik juga orang baik. Jadi tidak ada orang yang bermaksiat menurut mereka. Kenapa? Karena kita majbur, kita dipaksa. Kalau kita dipaksa, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Semua orang berbuat apapun. Orang kafir yang kufur musyrik, dia orang baik. Orang muslim yang beriman juga orang baik. Kenapa? Karena kafirnya dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah paksa dia kafir, maka dia jadi kafir. Ini Jabriyah. Na'udzubillah. Sesat dia karena menolak bukan menolak takdir, menyatakan bahwa manusia ini sudah dipaksa dan tidak bisa punya upaya sama sekali. Sedangkan yang kedua adalah kelompok lainnya, Asy'ari wa atba'ihi, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang alirannya Asy'ariyah, mengatakan innal mu'athir fil maqdur qudratur rabb duna qudratil 'abd. Bahwa yang terjadi adalah yang apa yang ditakdirkan dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kemampuan hamba. Mirip dengan yang tadi. Kalimat bukan kemampuan hamba artinya usaha dibuang sama sekali. Tidak ada usaha hamba. Wa qala jumhurul Mu'tazilah, sedangkan jumhur Mu'tazilah kebalikannya. Kata mereka, "Innar Rabb la yaqdir ala 'ainin maqduril 'abd."
Sesungguhnya Allah tidak mempengaruhi seluruh amalan kalian. Yani kalian atur sendiri amalan kalian, Allah tidak berkait dan tidak menakdirkan apa yang kalian takdirkan. Bahkan di sini dikatakan la yuqaddir ala ainin maqdur, tidak menentukan ainnya. Ainnya itu tertentunya. Globalnya menakdirkan iya. Jadi kesalahan Mu'tazilah itu bahaya kalau bagi orang-orang sekarang yang tidak mengerti ilmu atau awam ya. Kalau mendengar ucapan mereka kayaknya benar. Jadi tertentunya, parsialnya enggak ditakdirkan. Kita mau berangkat atau tidak mau berangkat, mau mengambil atau tidak mau mengambil, kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Itu kita, kata dia. Allah tidak menakdirkan. Yang Allah takdirkan itu global-globalnya. Air turun ke bawah, hukum. Batu jatuh ke bawah, itu takdir. Api membakar, itu takdir, kata dia. Kata para mahasiswa bodoh menyatakan, wah ini makul, sudah akal. Sehingga banyak tersesat mereka ke dalam Mu'tazilah. Padahal tentunya yang namanya qada wal qadar mengenai yang global maupun yang parsial, yang kecil maupun yang besar, tetapi tidak menafikan kemampuan atau bukan kemampuan, tidak menafikan usaha seorang hamba. Karena Allah berfirman, la yughayyiru qaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka berupaya untuk merubahnya sendiri. Allah menakdirkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana usaha-usaha para hamba. Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan. Ada orang yang berupaya untuk ke arah baik, Allah beri taufik. Allah berikan kebaikan, kemudahan kepadanya dan seterusnya. Maka ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita sudah takdirkan, fa fimal amal? Kalau gitu untuk apa beramal?" Kata Nabi, "I'malu, kullun muyassar li'amalihi." Beramallah, masing-masing akan dimudahkan kepada amalannya. Kalau dia senangnya yang jelek, dia akan dimudahkan kepada yang jelek. Tapi kalau dia senangnya kepada yang baik, akan dimudahkan kepada arah yang baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, berada di sini dua kelompok lagi. Dan dua-duanya ekstrim sesat, dan ternyata Ahlus Sunnah di tengah-tengah lagi. Yang satu kelompok menyatakan bahwa Allah sudah memaksa, kita nggak bisa berusaha. Yang kelompok kedua sebaliknya, Allah tidak mengatur sedikit pun, sehingga itu mutlak urusan manusia. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya. Yang mengatakan dipaksa, bahasanya yang kita bantah, bukan dipaksa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah memberikan kepada kita kesempatan usaha. Wa hadainahu an-najdain, kata Allah. Kami berikan dua jalan. Silakan pilih. Yang ini apa yang itu? Artinya ada usaha manusia dari ayat ini. Falaqtahamal aqabah, tapi kebanyakan mereka tidak mau jalan yang mendaki, mau jalan yang enak, bukit berbunga, yang masya Allah, yang asyik-asyik yang mereka senangi. Ya akhirnya mereka sesat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang berupaya untuk mencari kebenaran, walaupun sulit, ya walaupun mendaki, dia jalani. Allah mudahkan dia, Allah takdirkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kelompok yang pertama yang menyatakan dipaksa, kita tidak sepakat dan kita menyatakan kalian tersesat, menyimpang. Allah sama sekali tidak memaksa hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan, memberikan pilihan, memberikan kesempatan. Barang siapa yang mau taubat silahkan, barang siapa yang mau terus dalam maksiat silahkan, barang siapa yang begini silahkan. Tapi Allah peringatkan, barang siapa yang menjalani jalan ini maka nar, barang siapa yang menjalani jalan ini maka jannah. Ini semua dalil-dalil adanya ikhtiar, tidak mungkin bisa dibantah. Sebaliknya, kelompok yang kedua yang mengatakan kita bebas tanpa takdir, jelas batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, sekian banyak ayat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menjadikan segala sesuatu dengan takdir. Wa qala ahlul haq, maka berkata ahlul haq, ahlus sunnah, af'alul ibad biha saru muti'ina wa 'usah. Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan para hamba, ada yang menjadi orang taat, ada orang yang bermaksiat, semuanya adalah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu subhanahu munfaridun bi khalqil makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyendiri, Maha Esa, menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba.
La khaliqa laha siwahu. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Maka kita katakan apa yang kita usahakan semuanya adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Tidaklah kalian berupaya, berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal Jabriyah ghallu fi itsbatil qadar fa nafu fi'l al-ibad. Wa hada Allahul mu'minina ahla sunnah, dan Allah memberikan hidayah kepada kaum mukminin ahla sunnah. Lamma ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idnih. Wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maka mereka berkata, ahlu sunnah berkata, al-ibad fa'ilun, bahwa para hamba ini pelakunya. Wallahu khaliquhum, dan Allah lah yang menciptakan mereka dan perbuatan mereka. Jadi kalau ada sesuatu, seorang kafir atau sesat, atau zalim, atau bermaksiat, maka jangan kita katakan bahwa dia sedang taat pada Allah karena Allah yang menakdirkan. Kita katakan bahwa orang ini jahat, orang ini kafir, orang ini jelek, orang ini karena fa'ilnya orang itu. Sebagai fa'il dari fi'il, sebagai pelaku dari perbuatan itu adalah orang tersebut. Maka kalau dia layak dihukum, dihukum. Kalau diperangi, ya diperangi. Seperti kita memerangi orang-orang kafir. Kalau dalam keadaan dia adalah orang baik yang perlu kita bersahabat dengannya, maka kita lakukan demikian. Karena dia pelakunya. Dan seterusnya. Tapi kalau bicara siapa yang menciptakan semua itu, kita katakan yang menciptakan dia dan perbuatan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu akan syukur. Alhamdulillah, yang telah menjadikan aku orang yang beriman, yang telah menjadikan aku adalah orang yang baik, dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.